Assalamualaikum Pak Henry, mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam Pak Hafid. Ya, tidak apa-apa nih Pak. Lagi santai kebetulan. Ya, Bapak bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, alhamdulillah baik ini Pak. Kalau Bapak sendiri bagaimana ini kabarnya hari ini? Ya, iya Pak, alhamdulillah Pak, saya juga baik hari ini Pak. Ya. Ya, sudah lama nih Pak kita tidak koja-koja, Betul tidak sekali Pak. tidak ketemu, tidak ngobrol-ngobrol. Kira-kira bagaimana, ada yang bisa saya bantu ini Pak Hafid? Ya, ya betul sekali Pak. Ini pada malam hari ini saya kepikiran sama Pak Henry ini, jadi saya ingin Pak ya, sharing-sharing mungkin sama Pak Henry ini. Kebetulan ada satu permasalahan yang saya hadapi di kelas saya ini Pak, tentang salah satu siswa saya. Mungkin nanti saya akan minta pencerahan mungkin dari Pak Henry. Oh iya. Ya baik Pak Hafid. Jadi mungkin bisa Bapak menceritakan permasalahannya Bapak terkait dengan siswa Bapak yang ada di kelas. Mungkin bisa sedetail mungkin. Ya, mungkin saya tanpa mungkin bisa disampaikan. Ya Pak, jadi begini Pak, saya kan Pak sekarang ini mengajar di kelas 7. Ya. Jadi Pak ada salah satu siswa saya itu Pak, anak kelas 7 laki-laki. Jadi dia itu Pak, siswanya itu seperti hiperaktif begitu Pak di dalam kelas. Oh iya. Tapi dia bukan termasuk anak yang nakal, hanya dia ketika saya sedang mengajar di kelas Pak, dia juga asik di belakang untuk ngobrol sama teman-temannya. Akhirnya itu dia mengganggu teman-teman yang lain Pak saat saya sedang mengajar ya. Kemudian juga Pak dia sering mondar-mandir, mungkin dia masih terbawa dari kebiasaannya kelas 7, dari SD-nya sekarang naik ke kelas 7, mungkin masih terbawa. Jadi dia itu Pak seperti kelebihan energi Pak, begitu. Suka mondar-mandir. Jadi ketika saya sedang asik mengajar, dia juga di belakang asik juga mengobrol. Ngobrol ya. Gitu, Pak. Jadi saya juga agak bingung mau dikenapakan Pak siswa seperti ini. Mungkin bisa mendapatkan solusi dari Pak Henry. Ya. Jadi Pak Hafid ini punya siswa laki-laki yang ya biasa bisa dikatakan itu hiperaktif ya, artinya suka beraktivitas, bergerak ke sana kemari. Iya, ini memiliki energi yang berlebih ini sepertinya Pak. Artinya anaknya ini tidak nakal ya, tidak nakal, hanya saja mungkin sering kehilangan fokus ya pada waktu pembelajaran. Dia senangnya mungkin bercerita dengan teman-temannya ketika pembelajaran sedang berlangsung begitu, atau mungkin suka jalan sana kemari, mungkin suka mencari perhatian teman-temannya atau yang lainnya, sehingga mungkin ada teman-teman juga itu, teman sekelasnya mungkin yang terasa terganggu atau dengan tingkah anak Bapak ini, mungkin begitu ya Pak? Iya Pak, betul sekali Pak, seperti itu. Tepat Pak, sudah seperti itu nih. Nah tadi sekarang kira-kira harapan Bapak ini ketika kita nanti selesai melakukan sesi coaching ini, kira-kira harapan Bapak terhadap siswa Bapak ini seperti apa kira-kira begitu? Iya, jadi Pak, saya berharap nanti setelah sudah melakukan sesi coaching nanti bersama Pak Henry ini, saya bisa menemukan solusi Pak untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini. Saya ingin fokus bagaimana mencari solusi supaya bisa membantu murid saya itu Pak untuk bisa kembali fokus, kemudian tidak mengganggu temannya begitu Pak saat pembelajaran sedang berlangsung nantinya. Ya, artinya harapan Bapak ini dia bisa kembali fokus dengan pembelajaran yang Bapak berikan, tidak lagi suka mengganggu temannya di saat proses belajar begitu ya. Saya rasa ini harapan yang sangat sekali Pak, yang sangat baik, mungkin yang Bapak ingin membantu murid Bapak tersebut untuk memperoleh solusinya. Jadi menurut Pak Hafid, mungkin murid dengan fokus yang baik dan
kesadaran diri yang baik atau manajemen diri yang baik itu yang idealnya itu yang seperti apa? Kira-kira begitu, Pak? Iya Pak, jadi menurut saya Pak, murid yang memiliki kesadaran diri yang baik itu Pak, dia paham betul bagaimana memposisikan dirinya Pak. Ya, Mungkin pada saat pembelajaran itu dia tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan saat pembelajaran berlangsung begitu. ya, baik. Kemudian indikatornya itu Pak, dia bisa fokus saat pembelajaran berlangsung. Kemudian bisa mindfulness begitu Pak. Oh ya, mindfulness. Bisa mindfulness begitu dalam mengikuti pembelajaran Pak. Begitu Pak, mungkin menurut saya. Ya, ya saya setuju sekali nih dengan pandangan Pak Hafid tentang kondisi ideal murid Bapak ini yang Bapak harapkan, yaitu memiliki fokus yang baik, kemudian memiliki kesadaran diri yang baik, dan manajemen diri yang baik melalui mindfulness tadi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ya, Pak. Nah, jadi selama ini kira-kira apa saja yang sudah Pak Hafid lakukan ini? Maksudnya yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi perilaku murid ini tadi, murid Bapak tadi. Iya. Jadi Pak, selama ini yang sudah saya lakukan Pak begini. Ketika di kelas dia melakukan hal-hal yang mungkin tidak seharusnya dilakukan, Ya, saya itu langsung Pak menasihatinya, kemudian menjelaskan tidak boleh mengganggu temannya, tidak boleh mondar-mandir di kelas begitu. Tetapi Pak, itu di pertemuan itu aman. Tapi untuk pertemuan berikutnya Pak, terulang lagi seperti begitu lagi, kembali lagi. Jadi anak ini seperti tidak merasa bersalah begitu. Setelah dinasihati, iya Pak. Tapi kemudian di pertemuan berikutnya besoknya tetap diulangi lagi. Malahan wali kelasnya itu, kebetulan Pak, wali kelasnya itu bukan saya tapi teman saya, itu sudah memberikan tanggung jawab kepada anak itu supaya mengerem sifat-sifatnya yang tadi itu Pak. Mungkin dengan tanggung jawab harapannya bisa memberikan dampak yang signifikan Pak. Tapi ternyata setelah diamati itu Pak masih belum signifikan pada dampaknya terhadap siswa tadi itu. Seperti itu Pak. Jadi belum terlalu berdampak ya pada perilaku murid tadi itu. Iya Pak, betul. Baik, jadi Pak Hafid sebetulnya ini langkah-langkah Pak Hafid yang telah Bapak lakukan dari menasihati tadi, kemudian mengingatkan, menegur, sampai memberikan kepercayaan itu sebetulnya menurut saya sudah betul ya Pak. Jadi tapi ternyata dampaknya artinya belum terlihat begitu Iya Pak, betul. signifikan ya hasilnya. Ya, walaupun Bapak sudah lakukan beberapa metode, berarti ini ada hal-hal yang perlu Bapak lakukan seperti itu Pak. Mungkin ada lagi kiat-kiat khusus mungkin yang bisa Bapak terapkan mungkin. Saya berpikir lagi Pak akan mengintegrasikan Pak pembelajaran yang sosial emosional di pelajaran saya. Mungkin ini bisa Pak untuk mengatasi masalah anak tersebut Pak mungkin. Ya, mungkin bisa Bapak coba itu. Ya. Jadi menurut Pak Hafid ini seberapa penting itu pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran di kelas itu? Kalau menurut saya itu Pak sangat penting Pak. Mungkin karena tidak selamanya saja guru BK saja Pak yang bisa melakukan itu, apalagi karena guru BK juga terbatas pertemuannya di kelas, sementara kita mungkin guru mapel sering, jadi kita juga sebagai guru mapel Pak mungkin bisa mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional itu, yang tadi itu seperti kesadaran diri, manajemen diri itu Pak mungkin akan saya terapkan Pak. Jadi saya harapannya itu dengan mengintegrasikan PSC itu Pak, itu siswa saya itu bisa menempatkan dirinya itu di waktu dan momen yang tepat Pak begitu. Manajemen dirinya baik. Jadi meskipun pelajaran saya itu bukan BK bahasa Inggris tapi tetap juga Pak melakukan pembelajaran itu ya. Pembelajaran yang sosial emosional ya. Iya Pak, gitu. Ya, saya rasa saya setuju sekali nih dengan
apa yang Bapak sampaikan tadi tentang Ya. pembelajaran sosial emosional. Jadi mungkin dengan pembelajaran sosial emosional ini murid tersebut bisa mengenali kondisi emosinya begitu, Ya, bisa semoga. menumbuhkan kesadaran diri, juga menumbuhkan manajemen dirinya yang baik. Ya. Mungkin atau mungkin ada alternatif lain, alternatif lain yang bisa Bapak lakukan ini untuk mengatasi atau membantu murid Bapak tersebut. Oh ya nih Pak, mungkin selama ini Pak saya belum pernah memanggil anak tersebut secara empat mata. Selama ini Pak mungkin hanya di dalam kelas saja saya Oh ya, menasihati. Tapi mungkin Pak saya akan mencoba untuk memanggilnya secara empat mata untuk ngobrol, dan mungkin saya akan Pak melaksanakan apa ya, segitiga restitusi Pak untuk oh iya, mengetahui. segitiga Iya, restitusi. iya, untuk mengetahui atau menggali. Iya, Nah, baik. gitu. Artinya selama ini belum ada apa namanya panggilan secara khusus ya, tatap muka berdua begitu Iya untuk Pak, menggali belum. lebih dalam lagi tentang alasan perilaku murid Bapak tersebut, jadi gitu. Iya Pak, iya. Jadi Bapak nanti akan melaksanakan apa segitiga restitusi. Uh, Menurut Bapak ini kira-kira menurut Pak Hafid apa sih sebenarnya itu fungsi dari kita melakukan segitiga restitusi itu, Pak? Iya Pak, jadi saya berharapnya itu Pak, dengan saya nanti menerapkan segitiga restitusi itu, saya bisa menggali kenapa, Hmm? apa alasannya kenapa dia seperti itu. Mungkin Pak dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan nanti, mungkin dia bisa terbuka sama saya Pak. Kemudian itu kan segitiga restitusi itu Pak akan menstabilkan identitas. Ya, ya, Dan harapannya Pak dia menyadari kesalahannya, ya, tapi menyadari kesalahannya itu dia tidak merasa terpuruk begitu. ya. Jadi Ya, dia bisa, iya Pak, bisa bertanggung jawab nanti. iya, saya setuju sekali nih Pak. Memang melakukan segitiga restitusi itu bisa apa namanya menjadikan solusi ya Ya, untuk atau alternatif alternatif yang Pak Hafid lakukan, yaitu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional tadi itu di dalam kelas, melakukan segitiga restitusi dan langkah-langkah yang lain tadi itu, ini mungkin bisa membantu murid Bapak tadi. ya, semoga Pak. Ya, jadi ide bagus sekali nih Pak Hafid. Berarti nanti Pak Hafid akan melaksanakan apa namanya nih? Diferensiasi ya. Diferensiasi, iya Pak. Saya kepikiran tentang ini Pak. Nanti kan saya setelah melaksanakan asesmen Hmm, pembelajaran itu di awal, ya, saya melihat bahwa anak ini ternyata tipe gaya belajarnya itu Pak kinestetik. kinestetik. Oh Nah, ya. karena dia itu orangnya apa ya, anaknya itu sering mondar-mandir begitu, kelebihan energi. Jadi Pak mungkin saya akan menerapkan strategi pembelajaran aktif Pak begitu. Iya, iya. Nanti yang berupa active learning, jadi nanti akan saya wujudkan Pak di diferensiasi prosesnya begitu. Di mana Oh, nanti saya apa ya, supaya mengalihkan perhatiannya itu Pak hmm, untuk ke arah yang lebih baik lagi begitu Pak. oke. Harapannya. Jadi nanti yang Bapak lakukan itu diferensiasi proses ya, atau sesuai dengan gaya belajar kinestetik sehingga anak tersebut bisa terfasilitasi begitu ya Pak Hafid ya. Iya Pak, begitu Pak. Iya, betul sekali Pak, begitu idenya Pak. Ya, jadi sekarang secara detailnya itu seperti apa Pak kira-kira? Oke, jadi begini Pak, jadi kan selama ini saya belum secara maksimal Pak menerapkan itu gaya pembelajaran yang kinestetik itu. Selama ini Pak saya berfokusnya itu di audio sama audiovisual sama visual begitu Pak. Hmm. Jadi nanti Pak saya akan mencoba mengintegrasikan pembelajaran yang seperti games Pak begitu melalui permainan, atau misalnya outdoor class Hmm. yang itu harapannya itu bisa memfasilitasi tipe gaya belajar anak yang sedang kita bicarakan sekarang ini Pak. Oh, iya. Gitu. Berarti nanti pembelajarannya itu seperti berbasis games begitu, Ya, pembelajaran di outdoor itu artinya melibatkan lingkungan kelas dari jadi dari alternatif-alternatif yang Pak Hafid lakukan ini kira-kira mana langkah mana ini yang apa namanya bisa
memberikan peluang besar untuk dijadikan solusi begitu, bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, Pak? Dari 3 tadi itu Pak, saya rasa yang terakhir ini Pak, yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat, kemudian mungkin saya akan lebih cepat menyusunnya Pak, karena kebetulan saya akan masuk lagi di pertemuan berikutnya di kelas anak tersebut ini. Ya, baik. Ya, jadi nanti Pak Hafid ini melaksanakan strategi pembelajaran active learning ya dengan di kelas itu, sehingga anak-anak lebih fokus dan tidak terganggu teman-teman yang lain. Iya Pak, seperti itu Pak harapannya. Nah, kira-kira siapa saja nih yang Pak Hafid libatkan dalam menyusun rencana aksinya Bapak ini? Iya, yang dilibatkan ya Pak, selain tentu saja anak tersebut, kemudian teman-teman sekelasnya juga, tambah lagi rekan sejawat Pak, yang sama-sama mengajar di kelas 7, terutama di kelas anak tersebut. Saya inginnya Pak, kita sama-sama sebagai guru itu bisa berbagi praktik baik, kemudian trik-trik, kemudian terus juga melibatkan wali kelasnya. Jadi apapun perkembangannya nanti Pak, saya akan continue atau secara lebih lanjut melaporkan Pak kepada wali kelasnya. Berarti nanti yang terlibat ini murid itu sendiri, teman-temannya, kemudian rekan sejawat juga, terutama wali kelas ya, nanti begitu ya Pak. Iya, Nah, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana aksi Bapak ini? Saya berencana Pak untuk melakukan secepatnya, apalagi tentu saja mungkin Pak di pertemuan berikutnya ini Pak, di kelas anak tersebut. Bagus, mantap sekali nih. Jadi saya sangat menunggu rencana Pak Hafid ini. Semoga rencana aksi ini bisa berjalan dengan lancar, Amin. semangat dan optimis ya. Ya, Pak. Jadi saya sudah tidak sabar ini untuk mendengarkan hasil yang telah dilakukan oleh Pak Hafid ini. Iya, siapa? Mohon doa dan supportnya Pak. Iya, jadi kita sudah di penghujung diskusi kita ini Pak. Jadi sepertinya sudah cukup ini. Begitu mungkin Pak Hafid ya? Iya Pak. Terima kasih sekali Pak, ini sesi coaching pada malam hari ini Pak. Saya sudah menemukan solusi apa yang harus saya lakukan Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Pak Hendra sudah meluangkan waktunya Pak pada malam hari ini. Terima kasih juga Pak Hafid ya. Artinya jangan sungkan-sungkan kita koja-koja, kita cerita-cerita lagi untuk sesi coaching berikutnya nanti. Jadi saya juga ini menunggu hasil dari aksi nyata Bapak ini terkait dengan ide-ide yang sudah Bapak gagas tadi. Ya, mungkin begitu Pak Hafid? Ya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, sebenarnya. Assalamualaikum Pak Henry. Waalaikumsalam Pak Hafid. Alhamdulillah, senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Pak Henry ini. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Henry aman-aman saja hari ini atau bagaimana? Ya, lumayan. Cukup aman ya. Alhamdulillah. Cukup aman dalam situasi saat ini. Bagaimana Pak, ada yang ingin dibicarakan Pak pada malam hari ini? Ya, sebenarnya ada yang saya mau sampaikan ini, yang saya mau bahas dengan Bapak ini. Karena ada beberapa permasalahan ini yang saya hadapi di kelas begitu. Oh, begitu ya Pak. Boleh Pak, silakan. Kalau boleh tahu Pak, apa permasalahannya ini Pak? Silakan. Sebenarnya begini, saya ini ingin cari solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Jadi mungkin setelah saya cerita dengan Pak Hafid ini, mungkin ada gambaran begitu solusi atau jalan keluar tentang masalah yang saya perlu cari atau yang harus saya lakukan begitu. Oh iya, baik Pak. Bisa Pak diceritakan Pak dengan detail mungkin masalahnya apa Pak? Silakan Pak Henry. Jadi begini, sebenarnya begini Pak, ada satu siswa saya nih yang apabila masuk di pelajaran saya itu tidak begitu semangat itu untuk belajar. Bahkan tugasnya itu jarang dia bikin itu. Jarang dia mau kerjakan, yang membuat bikin saya agak sedikit pusing ini hadapi murid model begini nih. Oh iya, jadi arah perbincangan kita malam hari ini ya Pak, ingin membahas tentang ada siswanya Pak Henry itu yang
kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Seperti itu ya, Pak Di? Iya, 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 betul Pak. Jadi sekarang Jadi tujuan saya ini ingin apa namanya, ingin cari jalan keluar atau solusi atas masalah saya ini sebenarnya itu. oh ya, Pak. Ya, Pak Henry, saya sangat memahami keadaan Pak Henry, tentang muridnya itu. Nah, jadi Pak Henry, sebelum kita mencari solusinya ini, apakah Pak Ya, Henry, sudah mengetahui atau sudah menelusuri mungkin apa penyebab dari masalah tersebut? ya, sebenarnya sudah ini saya sudah apa namanya, sudah telusuri, Hmm, sudah menggali juga anak tersebut dan menanyakan penyebabnya itu mengapa dia apa namanya tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Saya sudah hmm. tanyakan itu. Oh, sudah ya, Pak. Jadi, dari pengamatan Pak Henry itu, mengapa, Pak, dia tidak suka dengan, pelajaran Bapak itu? Dari hasil apa namanya yang pengamatan yang saya lakukan, kemudian saya juga sudah bertanya langsung itu kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut ini tidak suka pelajaran bahasa Indonesia yang saya ajar karena Hmm, mungkin penyebabnya yang dia sampaikan kepada saya itu teks yang disajikan itu terlalu panjang, jadi membuat anak itu malas teksnya panjang membaca, ya? ya malas membaca Hmm. dan pelajaran saya itu. Begitu berdasarkan sesuai hasil pengamatan Oh. saya ini. Oh ya, Pak, ya, dari hasil pengamatan Bapak, mungkin karena teks yang panjang tadi ya, Pak Di, eee, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Pak Henry harapkan kepada murid tersebut tadi, Pak? Harusnya saya mengharapkan itu murid itu bisa mengikuti setiap mata pelajaran Hmm, saya dengan baik, memperhatikan, menyimak apa yang saya sampaikan mhm. seperti teman-teman yang lain begitu. Oke, oke. Ya, Pak, jadi harapan Pak Henry itu, bisa seperti murid-murid yang lain ya, Pak. Ya, Kalau begitu, apakah mungkin ada solusi atau ada yang bisa Pak Henry lakukan untuk, meningkatkan motivasi belajar siswanya Pak Henry tadi itu? eee, saya pikir itu berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan itu Mmm, mungkin kurang, menurut saya secara pribadi kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik mungkin. mhm, Sehingga ada anak atau murid itu tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Begitu mmm, Pak. Jadi hal yang akan saya lakukan ini yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai eh, yang sesuai kebutuhan anak, mhm, memperbanyak ice breaking mungkin atau memilih media pembelajaran yang menarik agar anak ini bisa berminat mungkin untuk belajar bersama saya begitu. baik, Pak, jadi Pak Henry tadi membahas tentang sedikit menyinggung tentang, metode pembelajaran. Eee, Menurut Pak Henry ini atau dari pengalaman Pak Henry kira-kira ada tidak metode yang sudah pernah Pak Henry lakukan yang berhasil Pak, yang di kelasnya Bapak begitu? Menurut saya ada. Jadi Mmm, metode yang pernah saya lakukan itu ice breaking, membuat ice breaking. Misalnya mmm, dengan pesan berantai. Jadi waktu itu saya melakukannya secara berkelompok ya, berkelompok dan berkelompok, menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai begitu, yang secara mmm, otomatis nanti siswa tetap membaca teks yang saya sajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game mhm, sesuai dengan pembelajaran hasilnya seluruh siswa terlibat. Jadi semua siswa itu secara berantai akan terlibat uh, dan pembelajaran berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. wih, luar biasa Pak Henry ya, luar biasa sekali tadi. Iya, Ternyata dari metodenya Pak Henry yang sudah pernah dilakukan itu seperti ice breaking, kemudian, tadi pesan berantai, kemudian seperti itu. Kalau kita rating itu Pak, menurut Pak Henry kalau di-rating itu dari 1 sampai 10, menurut Pak Henry itu seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik, minat siswa untuk belajar begitu, Pak? kalau hasil penilaian saya mungkin antara 8 sampai 9, Pak. Wih, bagus sekali berarti ya, Pak. Kalau 8 sampai 9 itu berarti, bagus sekali, Pak. Hmm. Selanjutnya apakah apa saja mungkin ada rencananya Pak Henry, atau bagaimana langkah-langkahnya ke depan sudah Pak Henry pikirkan mungkin?
Yang saya pikirkan, yang saya rencanakan mungkin dalam waktu dekat ini saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi mungkin, Hmm. tidak terpaku pada satu metode saja. Hmm. Juga diisi juga diselingi dengan kegiatan ice breaking Hmm. yang menarik mungkin seperti pesan berantai yang tadi saya sampaikan itu, Hmm. serta memperbaharui lagi, mengupdate lagi informasi terkait cara mengajar, yang bisa berpihak pada murid, supaya nanti bisa tercapai tujuan pembelajaran, baik dari segi murid maupun dari saya pribadi sebagai guru, begitu. Wih, ya, luar biasa sekali Pak Henry. Jadi tadi Pak Henry tadi sudah menyebutkan akan segera menerapkan tadi metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian Ya, juga diselingi juga dengan kegiatan ice breaking yang menarik seperti pesan berantai. Itu menurut ya. saya Pak, menarik, sangat menarik sekali Pak, sangat menarik sekali. Yang ingin saya gali lagi, mungkin siapa yang bisa membantu Pak Henry dalam menyusun maupun melaksanakan Pak rencananya Pak Henry itu? Yang pertama-tama menurut saya dalam menyusun rencana ini yang dapat membantu atau memberi dukungan ini pertama kepala sekolah ya. Hmm. Kepala sekolah, kemudian mungkin dari rekan-rekan sejawat, Hmm. rekan sejawat, dan tidak lupa juga saya melibatkan eh, wali murid Oh, atau wali orang tua murid. siswa, Pak. Oh, kepala Begitu. sekolah, kemudian rekan sejawat dan wali murid. Oh ya Pak. Ya. Kira-kira berapa lama Pak Henry waktu yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan kegiatan Pak Henry ini? Eh, Kalau saya perkirakan ini mungkin tidak terlalu butuh waktu yang lama. Jadi Hmm. hal ini mungkin saya akan terapkan secepat mungkin. Hmm. Hanya saja mungkin pencapaiannya akan membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya, yang langsung instan Ah berubah. ya, Jadi betul butuh sekali proses Pak. gitu. Karena yang instan itu hanya Indomie Ya, saja instan ya. hanya untuk ya, Iya, betul sekali Pak Henry tadi bilang, tidak ada yang instan. Ya, betul sekali Pak Henry. Jadi kapan Pak Henry bisa mulai melaksanakan Pak? Mulai melaksanakan rencananya Pak Henry ini? ya secepatnya lah Oh, akan secepatnya. saya terapkan ini agar murid bisa mendapatkan hak belajar mereka. Jadi bisa terlaksana ini pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun saya begitu. Oh iya Pak. Luar biasa tadi Pak, solusinya tadi sudah Pak Henry sampaikan. Semoga nanti Pak Henry itu bisa menjalankannya dengan lancar ke depannya. Ya, insyaallah. Kemudian iya Pak, amin. Kemudian Pak, komitmen apa ini Pak yang Pak Henry supaya agenda itu atau rencananya Pak Henry ini bisa terlaksana dengan baik? Komitmennya saya secara pribadi akan konsisten ya, Hmm. konsisten secara terus-menerus belajar dengan apa namanya, memperbaharui lagi segala informasi yang ada, begitu, terutama cara mengajar, metode pembelajaran, Hmm. kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat. Hmm. Itu juga akan saya lakukan, berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat. Jadi saya akan melihat literatur-literatur guru-guru yang sudah berhasil itu, baik di sekolah maupun di luar sekolah sebagai apa namanya masukan ya. Hmm. Kemudian meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas itu dengan berbagai metode. Jadi tidak terpaku pada satu metode saja. Jadi ada bisa membagi belajar yang menarik sehingga apa namanya kehadiran saya itu di kelas Hmm. selalu dirindukan lah begitu oleh Oh murid iya. murid saya Wih, begitu. ya bagus Selalu sekali Pak itu. sangat dirindukan. Memang itu ya Pak, harapan kita semua sebagai seorang guru, menjadi guru yang dirindukan ya Pak, oleh Ya. murid-muridnya, ya. Kemudian Pak, dukungan apa yang kira-kira Pak Henry butuhkan ini, untuk supaya bisa lancar Pak ini kegiatannya atau rencananya Bapak ini? Yang Dukungan. saya butuhkan itu sarana prasarana dan dukungan moral. Nah, Hmm. tapi hal ini sudah apa namanya saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan-rekan sejawat, terkait dengan mungkin internal dari saya saja yang mungkin belum terkonsisten dalam melaksanakannya atau melakukannya begitu. Jadi ya Pak. Baik Pak Henry, tadi rencananya sudah sangat bagus sekali. Jadi dengan permasalahan tadi Pak Henry, siswanya yang kurang termotivasi dalam mengikuti Ya, pembelajaran, dengan upaya yang tadi Pak Henry tadi akan
menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian diselingi juga ice breaking, kemudian juga didukung juga oleh pihak sekolah Pak, itu sangat luar biasa sekali. Ya, Jadi dengan ini harapannya siswa itu bisa termotivasi begitu ya Pak. ya. Jadi dari pembicaraan kita tadi ini Pak, apakah Pak Henry ini sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan ini Pak dengan sendirinya? Ternyata dengan apa namanya mengobrol dengan Pak Hafid ini, selain membuat apa namanya saya plong, saya merasa lega ini, Belum. sudah keluar unek-unek ini tercerahkan semua isi hati. Ternyata bisa menemukan solusi-solusi secara spontan begitu ketika kita apa namanya berbincang dari tadi ini, bercerita. Nah, Iya. ya, Jadi begitu. alhamdulillah ya Pak. Jadi Ya, tadi ini yang saya tangkap ini Pak Henry tidak hanya mendapatkan solusi, tapi Pak Henry juga bisa menyusun sendiri rencananya. Itu luar biasa sekali Pak. Sangat menarik sekali Pak. Itu bagus sekali Pak. nah, saya juga merasa terima kasih nih Pak sudah menemani saya untuk apa namanya koja-koja Iya Pak. cerita-cerita sehingga bisa dapat solusi, juga komitmen yang akan saya buat nanti begitu. Jadi terima kasih banyak ini sudah mendengarkan keluh kesah saya dari tadi ini. Iya. Iya, alhamdulillah ya. Bagaimana Pak Henry, sudah plong perasaannya sekarang, sudah plong Ya, begitu? alhamdulillah sudah lega ini, senang senang sekali rasanya Alhamdulillah. Pak. Jadi sudah menemukan solusi dan jalan keluar ini dari Iya. perbincangan kita ini. Iya, sama-sama Pak Henry, alhamdulillah. Semangat terus ya Pak Henry ya, mewujudkan Ya, tadi rencana-rencananya itu semoga lancar. Mungkin nanti kira-kira Pak Henry dari sesi coaching malam ini apakah masih ada yang perlu dibicarakan lagi? saya rasa sudah cukup Pak. Jadi saya rasa sudah, terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktu Bapak ini untuk berbincang dengan saya, sehingga artinya saya sudah dapat solusinya permasalahan saya. Terima kasih banyak nih Pak Hafid. Iya Pak, sama-sama. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita dari Pak Henry ini. Semoga nanti Pak kita bisa saling sharing lagi ya Pak, saling berbagi ke depannya begitu Pak. Jadi Pak, Ya, sekian untuk malam ini Pak. Sampai jumpa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Oke.